Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita berdoa, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna untuk masa depan kalian. Siapa yang tadi pagi berangkatnya paling pertama? Aiza, bukan. Ya, Mas Alwi, silakan pimpin doa yang berangkat pertama. Yuk. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alwi sudah memimpin doa. Coba tengok kanan kiri temannya, ada yang tidak hadir atau bangkunya kosong? Ada. Siapa Wina? Bianca. Ada yang tahu Bianca kemana? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Bianca cepat sehat. Jadi belakang siapa yang nggak masuk? Arya. Arya kemana Arya? Banyak itu Arya. Sebelahnya siapa? Juna, Farid, Abi, kemana mereka? Oh, lagi seleksi futsal. Ya, yang hari ini ada di kelas siap belajar? Kalau siap belajar, coba buka bukunya, buka tasnya, pensilnya dipersiapkan. Insya Allah kalau sudah siap belajar, tadi malam juga jadwal hari ini sudah dimasukkan pelajarannya ke buku, ke kertas bukunya, pensilnya tidak ketinggalan, penggarisnya, pulpennya, tip X-nya tidak ketinggalan insya Allah. Ya, hari ini kita insya Allah akan belajar tentang gerak manusia, bagaimana manusia bergerak. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu yuk sebagai bentuk nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan temanya, kita juga akan menyanyi lagu daerah Butet. Ada yang tahu lagu Butet dari mana? Dari Medan, dari Sumatera Utara. Minta tolong siapa yang memimpin atau langsung aja? Ya langsung aja. 3, 2, 1. Butet.
Suara tinggi dong. Dinda, Sakila, Ois, Dinda, Nia. Rep, idoge, terima kasih. Ada yang bisa menjelaskan lagu Daerah Butet itu filosofinya tentang apa? Mbak Syakila, coba. Lagu Butet menceritakan tentang apa? Sebentar, mau di video dulu. Tolong dijelaskan lagu Butet filosofinya tentang apa yang keras? Seorang anak perempuan ditinggal ayahnya di medan perang. Kemudian melepas kangen dengan berkirim surat dengan ayahnya. Tepuk tangan buat Teteh Syakila. Ya, lagu Butet ini menceritakan tentang seorang ayah yang merindukan anaknya, yang ayahnya itu seorang pejuang yang sedang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Saking rindunya seorang ayah ini kepada anaknya, hanya melepaskannya dengan berkirim surat kepada anaknya. Lagu dari daerah Medan ini menjadi semangat kita bahwa pejuang itu rela berkorban harta, benda, bahkan nyawa. Yang penting anak cucunya nanti bisa hidup di masa penjajahan. Makanya kita tidak berjuang melawan penjajah Belanda. Kita tidak berjuang di medan perang. Kita mengisi kemerdekaan sebagai seorang siswa. Kita mengisi kemerdekaan dengan apa? Belajar yang giat. Dengan apa? Belajar yang tidak kenal lelah. Itu adalah sifat-sifat pahlawan yang perlu kita tiru. Bekerja keras, tidak kenal lelah, pantang menyerah sampai kepada keberhasilan atau tujuan yang dicapai. Insya Allah dengan tadi menyanyikan lagu Butet, kita lebih semangat lagi belajar. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana manusia bergerak. Yang pertama kita bahas, coba perhatikan di papan tulis. Kita belajar tentang tulang dan sendi. Coba dibaca yang keras, Mas Mitra. Tulang dan sendi merupakan komponen vital manusia yang bekerja sama untuk memberikan struktur, dukungan, dan kemampuan gerak pada tubuh. Ya, di sini di papan tulis ditampilkan tulang dan sendi. Berarti tulang dan sendi itu tidak bisa dipisahkan. Merupakan satu satuan komponen alat vital. Alat vital itu berarti alat yang penting. Organ vital berarti organ yang penting. Tulang dan sendi ini merupakan alat yang penting bagi manusia yang bekerja sama memberikan struktur bagan. Jadi dua alat ini harus bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tulang tidak bisa bekerja sendiri, sendi juga tidak bisa bergerak sendiri. Nanti kita bahas juga tentang otot. Untuk memberikan struktur atau dukungan dan kemampuan gerak pada tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu bergerak itu karena tulang dan sendi. Kita punya tulang, kita punya sendi, kita punya otot. Bagian tulang apa saja, bagian sendi apa aja, bagian otot apa aja, nanti kita bedah. Tolong Fitra dilanjutkan. Sekarang bagian Nia, tolong dibaca Nia.
tangan buat Mbak Nia. Harusnya tadi videonya dikasih lihat bukannya ya. Ya, tulang sebagai alat gerak pasif. Artinya apa? Tulang tidak bisa bergerak sendiri. Tulang harus digerakkan oleh otot. Jadi kita punya tulang nih yang ada di dalam kita. Ini otot nih. Ya, ini ototnya. Tulangnya itu ada di dalam. Otot ini yang menggerakkan tulang atau kebalikannya. Tulang tidak bisa bergerak sendiri, harus dibantu oleh otot. Makanya tulang disebut alat gerak pasif. Pasif itu apa artinya? Tidak bisa bergerak sendiri. Yang bisa menggerakkan adalah otot. Otot, ya ototlah yang menjadikan alat gerak aktif karena otot bisa berkontraksi, menarik. Nah, kayak kita tangannya, jari-jarinya itu menggenggam, melepas begini kemudian menggenggam, itu menarik. Kemudian relaksasi. Apa artinya relaksasi? Mengendur. Ya. Kalau kita mau olahraga, kita stretching dulu, kita pemanasan dulu supaya otot-otot yang kaku kendur supaya tidak terjadi cedera. Kemudian kita melakukan olahraga yang aktif, kegiatan inti, misalnya gerak lompat-lompat, misalnya gerak passing bola, misalnya gerak servis bola. Nah itu gerakan inti. Otot kita jadi tegang, diakhiri kemudian pemanasan lagi, relaksasi lagi, pengendoran tulang lagi supaya tidak capek, supaya ototnya tidak merengkeng, tidak merengkel. Kenapa kalian suka habis olahraga itu suka capek? Karena kalau habis melakukan gerakan inti, kalian tidak melakukan peregangan, tidak melakukan relaksasi, tidak melakukan pengendoran otot. Makanya suka pegel kaki kalau misalnya habis gerak inti lari. Makanya suka pegel tangan misalnya habis passing bola, servis bola, terus smash bola dan lain sebagainya. Makanya sekarang tahu supaya ototnya tidak capek setelah melakukan kegiatan inti, kita kendorkan, kita relaksasi. Lanjut Mas. Mbak Asilah tolong dibaca. Kerjasama tulang dan otot. Contohnya, 1. Saat kamu menekuk lengan, otot bisep berkontraksi menarik tulang lengan bawah. 2. Saat meluruskan lengan, otot trisep berkontraksi menggantikan bisep. Ada yang tahu mana yang namanya otot bisep? Kalau ayahnya suka fitness, itu tahu mana otot bisep. Kayaknya yang gerak-gerak Dinda. Mana Dinda otot bisep? Ya betul. Yuk, tangannya tangan ke atas. Ini namanya otot bisep. Jadi kalau kamu ada beban, misalnya barbel di sini, kekuatan lengan kamu misalnya 1 kilo atau kuat 2 kilo atau kuat 5 kilo. Ketika kamu ngangkat beban, ini otot bisep yang berkontraksi. Apa artinya tadi kontraksi? Kontraksi apa tadi? Ya menarik. Nah, ini kontraksi nih. Ketika beban atau barbel itu ada di atas, kemudian kita renggangkan, ini yang bekerja namanya otot apa satunya? Ya, tricep. Nah, ini pegang otot tricepnya. Nah, ketika kita mengangkat, kita kontraksi, yang bekerja otot apa? Bisep. Ketika kita mengendorkan, yang bekerja otot apa? Nah, sekarang tahu. Sama di kaki juga ada. Makanya kita suka seringlah berolahraga karena olahraga secara kesehatan udah pasti sehat. Bahkan sekarang olahraga itu merupakan investasi yang perlu kita tanamkan. Bukan hanya investasi kita punya uang, kemudian usaha, wira swasta, bisnis. Kesehatan itu investasi. Karena apa? Kesehatan itu ke depan sangat penting. Kalau kita tidak sehat, punya uang banyak ya percuma. Duitnya habis hanya buat berobat. Orang lagi sehat mah makan pakai tempe enak. Orang sakit mah makan pakai ayam kagak enak. Ya. Lanjut Mas Fitra. Kita tolong. Nah, sekarang baca Mbak Ismi. Tolong Mbak Ismi bacain. Ini penting, tolong disimak. Ya, fungsi tulang. 1. Fungsi tulang apa? Berarti kalau tubuh nggak ada tulang,
genjot, usus, lambung, tulang pinggul. Melindungi apa tulang pinggul? Perempuan penting, ada tulang pinggul. Rahim, melindungi lamin. Tuh, lamin kamu tuh penting, alat vital. Makanya setiap Allah menciptakan hal yang penting, Allah itu melindungi otak penting. Kamu kalau lihat otak kambing minimal kalau bulan haji ya bentuknya itu nyek-nyek kayak jeli gitu. Makanya supaya otak itu terlindungi, Allah ciptakan tulang rangka ke tengkorak. Nanti kita bahas tulang rangka dada. Wih, kalau yang lagi latihan silat tuh dadanya suka dihantam, dipukul, lagi berantem dadanya suka dipukul, itu organ dalamnya ada jantung, ada paru, itu terlindungi, safety dari benturan, dari tekanan. Nah, coba bayangkan kalau nggak ada tulang rangka dada, kamu ketiban barang sekilo aja jantungnya pecah. Kalau jantungnya pecah, darahnya akan melebar ke semua lubang. Ada berapa lubang kita? Ya itu yuk, ada berapa lubang kita? Hidung 2, telinga 2, mata 1, mata 2, mulut 1. Terus yang bawah Pak Haji tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya. Betul? Kamu punya depan sama belakang. Pak Haji tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya. Hah? Nggak usah disebutin. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, 1 mulut. Ada 2 lagi biar 9. Satunya di depan, satunya di belakang. Pak Haji tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya. Tahu Dinda tapi nggak usah disebutin. Yang ketiga, fungsi tulang, fungsi rangka. Tempat ya sama, kerjasama. Otot sama tulang itu bekerja sama. Otot yang menggerakkan tulang butuh tempat untuk melekat, yaitu tulang. Tulang butuh otot untuk bergerak. Kalau tulang nggak ada ototnya, udah kayak kerangka yang kamu suka lihat di TV ya, atau nanti Pak Haji bawakan kerangka manusia yang ada tengkoraknya, tulang dada, tulang rusuk. Tulang rusuk ada berapa? Ada yang tahu? 12 kiri, 12 kanan. Ya, nanti kamu hitung ya. Kalau nanti pengantin baru malam pertama itu, katanya istri patahan tulang rusuk, mana tulang rusuk dari sebelah mana? Ini mah bisa aja. Yang keempat, bacain fungsi tulang, Ismi. Ya, tadi udah dijelaskan, alat gerak pasif yang perlu bantuan atau kerjasama dari otot untuk menggerakkan tulang. Ini jadi nih, yang Pak Haji pegang apa nih? Otot. Di dalam otot apa aja yang keras nih? Tulang. Tulang sama tulang jangan dibenturin, ntar jadinya biru. Ya, contohnya tukang main bola, ya itu dibenturin ya. Aja maka mudah. Nah, untungnya ada ototnya, makanya kalau benturan yang kena ototnya jadi empuk, membal, apalagi Nia sama Ois kalau dibenturin, satunya peluk-peluk, satunya bebeka. Ya, dibacakan lagi Nias. Fungsi utama tulang. 1, menegakkan. 2, 3, 4. Yang lebih keras coba Mas Ari, baca yang keras Ri. Fungsi utama tulang. 1. Dan ya siap. Terima kasih, lanjut Mas Arya, Mas Ritra. Contoh tulang sebagai alat gerak pasif. Bagian tulang lengan. Nah, yuk kita angkat bagian tulang lengan. Itu ada tulang yang berperan sebagai humerus dan radius dan ulna. Gerakannya itu menekuk dan meluruskan tangan. Yuk kita gerakan yuk. Tuh, lurus, tekuk, lurus, tekuk. Yang kedua, Nia bacain Nia. Tulang kaki.
tulangnya berperan. Gerakannya bagaimana? Berjalan, berlari, dan nafas. Ah, coba Nia berdiri Nia. Ya, kita contohkan tulang gerak pasif di kaki. Satu, berjalan. Sebelah sananya berlari. Maling. Yang ketiga, gerakan melompat. Kelinci, kelinci, anak kelinci, emak kelinci. Terima kasih tepuk tangan buat Nia. Haji Butur Leonard Alsai. Sini maju nak. Alat contoh gerak tulang sebagai alat pasif adalah jari tangan. Sini nak maju. Jari tangannya kita gerakan. Nanti tunjukkan jari manis yang mau dilingkarin cincin oleh Raya. Kakak. Yuk dibacain yang pertama. Contoh tulang apa? Jari tangan. Kemudian tulang yang bergerak berperannya apa? Tulang apa? Tadi. Terus gerakannya bagaimana? Coba kan ke kamera. Gimana cara menekuk dan menggenggam? Menekuk, menggenggam, balik. Menggenggam, menekuk, menekuk. Sekarang ke depan. Pinggang, kuli. Terima kasih. Next, lanjut Mas. Kita tolong. Nih tulang belakang. Ini yang benar seperti ini. Ada yang skoliosis, ada yang lordosis. Ini namanya tulang tengkorak. Ini tulang dada. Ini tulang pinggul. Ini tulang belakang. Fungsinya buat apa tadi? Biar badan tegak berdiri. Coba kalau nggak ada tulang belakang, melehoi kita. Tulang tengkorak fungsinya buat apa? Melindungi organ otak. Tulang dada melindungi organ penting apa? Paru-paru, jantung, hati, usus, lambung, liver, ginjal. Tulang panggul melindungi apa? Alat kemaluan, alat kelamin, apalagi perempuan. Nanti di sini itu ada dijelaskan ada tulang buat duduk yang mana. Jadi yang buat duduk itu tulangnya jangan buat mainan. Suka ya bercanda mau duduk, kursinya dikebelakangi, akhirnya jatuh. Awas tulang duduknya nanti di sini patah. Permainannya mah atau awalnya mah buat main-main doang. Tapi kalau fatal, apalagi kalian usia-usia masih yang tulangnya masih rapuh, itu bisa patah nanti jadi lumpuh. Syukur kalau lumpuhnya lumpuh yang temporari, bisa diobati dengan obat diurut. Coba kalau lumpuh permanen, kamu pernah dengar ada selegram yang namanya yang siapa tuh yang naik mobil mewah sama pacarnya di Bandung, kemudian tulang belakangnya itu patah sampai sekarang meninggal, kemudian lumpuh, kemudian meninggal. Itu gara-gara begitu, tulang duduknya itu sudah patah. Makanya kelas pagi 6A, please bercandanya jangan berlebihan, karena sekarang udah tahu bahwa menjaga tulang duduk, tulang belakang itu penting. Jangan suka bercanda narik kalau temennya mau duduk, takutnya beban lagi berat, tulang belakangnya patah, teman kamunya atau kamu yang lagi dicandain temen, tulang belakangnya patah, lumpuh. Mending kalau lumpuhnya sementara atau temporari, berjalannya waktu minum obat, berjalannya waktu ramuan, berjalannya waktu terapi, sembuh. Kalau lumpuhnya permanen, udah tutup masa depannya. Emang ada yang mau perempuan cantik tapi lumpuh? Emang ada mau perempuan kaya tapi nggak bisa jalan? Sesempurna-sempurnanya manusia ya bisa jalan dan sebagainya beraktivitas. Lanjut Mas Indra. Baru kita akan bahas. Biasanya orang takut sama tengkorak ya? Jangan. Ini kita belajar tentang tengkorak manusia. Ada tulang ubun-ubun dari bayi di sini nih, tengah-tengah persis. Biasa itu masih nyor-nyor. Masih apa tuh? Masih lembek. Nih daerah ubun-ubun ini. Nah ini bahaya kalau kita lagi iseng diketok, wayangnya ubun-ubun kitanya lagi apa tuh namanya lagi lemah, nanti tembus.
Teman Pak Haji ada dulu zaman kuliah, sampai udah dewasa, tulang ubun-ubunnya tuh masih nyor-nyor. Makanya nggak ada yang berani istilahnya iseng atau bercanda berlebihan sama orang-orang yang seperti itu. Di belakang ada tulang kepala belakang. Oh, kalau kamu jatuh benturan masih terlindungi karena tulang belakangnya itu keras. Ya, suka nonton film, ada yang dihantam kepala belakangnya sampai kayunya pecah, atau anak main sepeda jatuh kepalanya, tapi masih bisa, masih belum terjadi apa-apa. Itu karena tulang belakangnya itu keras ini. Bahkan kalau dipukul pakai besi, nggak apa-apa. Mau coba ada satu relawan membuktikan kalau tulang belakang itu keras. Ois. Kira-kira kalau Ois nanti jadi begini-begini. Yang ketiga ada tulang pipi. Makanya sukanya menonjol nih. Yang tulang pipinya biasanya menonjol, orangnya biasanya kemauannya keras. Pokoknya kalau punya cita-cita harus sampai tercapai. Kalau belum tercapai, galaunya setengah mati. Nih tulang pipinya. Biasanya tulang pipinya itu lebih menonjol. Nah ini contohnya nih, tulang pipinya menonjol. Tulang hidung, tulang dahi dulu. Nih, ini tulang dahi ya. Kalau suka main game sampai 3 jam, 4 jam, suka pening di sininya. Betul. Ini tulang dahinya itu biasanya butuh dikontraksi. Apa? Kontraksi tadi apa? Bukan, yang satunya. Apa? Satunya kontraksi apa, lupa Pak Haji? Relaksasi, butuh dikendorkan. Nah, yuk kita kendorkan yuk. Dengan cara nih, jari tengahnya 2 dipepetin. Dorong ke atas sampai kerasa. Dorong ke atas. Nah, itu yang suka main game. Pusing kepalanya nggak apa-apa kalau banyak baca. Ini mah pusing kepalanya karena kebanyakan main ML, main FF. Alwi ya? Bukan Alwi, teman Pak Haji, murid Pak Haji yang Kalimantan. Nah ini mah enggak beda. Tulang hidung. Nah ini ternyata itu kalau kamu sudah mati meninggal, reset hilang. Ini lihat ini tuh tulang hidungnya tuh Pak. Tuh begini dong. Yang kedua tulang rahang atas, rahang bawah. Rahang atas sama bawah itu sama-sama. Kalau petinju dipukul suka patah tulangnya. Next, tulang apa lagi setelah kita bahas tulang tengkorak? Ya, next. Lanjut. Nah, penjelasannya. Bapak Ija, tolong dibacain penjelasan tentang fungsi tulang tengkorak. Fungsi utama tulang tengkorak adalah 1. Melindungi otak. Fungsi paling vital dari tulang tengkorak adalah melindungi otak, organ yang sangat penting dan lunak, dan benturan atau cedera fisik luar. Tanpa pelindung ini, otak akan mudah rusak. 2. Membentuk struktur kepala dan wajah. Tulang-tulang pipih yang saling berhubung ini membentuk kerangka kepala dan memberikan bentuk pada wajah manusia. 3. Melindungi organ indera. Selain otak, tengkorak juga melindungi organ-organ indera penting lainnya seperti organ pendengar atau telinga dan penglihatan atau mata. 4. Tempat melekatnya otot. Tulang tengkorak juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot wajah dan kepala yang memungkinkan berbagai ekspresi wajah dan gerakan kepala. 5. Secara ringkas, fungsi utama tulang tengkorak berkaitan dengan perlindungan dan pembentukan struktur kepala yang esensial bagi kehidupan manusia. Ya, tepuk tangan buat Teteh Paiza. Nanti kalau ada tugas, materinya ada yang di papan ini ya. Nanti kamu catat. Tulang tengkorak fungsinya yang pertama melindungi organ tengkorak, organ otot yang lunak. Kalau kamu suka
orang lihat YouTube, misalnya tulang, kalau kita mau praktek, ayo siapa tengkorak yang mau kita belah? Kita belah, kita praktek, kemudian kita tahu ada organ namanya otak yang bentuknya lunak dan harus dilindungi oleh tulang tengkorak itu. Tuh hebatnya Allah. Sedetail itu Allah menciptakan organ manusia, ada organ tubuh yang sangat penting yaitu otak. Karena bentuknya lunak harus dilindungi. Karena mata bentuknya lunak harus dilindungi. Karena bagian telinga bentuknya lunak harus dilindungi. Tanpa kita minta, Allah bikin tulang ada isinya yaitu otak. Coba kalau bikin tulang kagak ada otaknya, berarti apa dong? Ya daging hidup. Coba kita bikin nanti kita contohkan bikin tanah liat, kemudian bikin struktur tulang, mungkin wajah ya, tulang tengkorak, mungkin kamu ada yang tulang pipinya gede-gede, ada yang lonjong, ya kan, itu tulang itu membentuk wajah kita. Makanya wajah kita satu sama lain berbeda-beda. Edinda, Pak Haji lihat bentuk mukanya oval, bulat. Ismi bentuk mukanya lonjong. Kalau Alwi tulang tengkoraknya bentuknya kotak, tombok. Nah, tulang atau kerangka atau tengkorak manusia satu sama lainnya berbeda-beda. Ini yang bingung ini. Nah, Pak dosen nih. Ini tulangnya bentuknya apa ini? Kayak ikan manyung. Regina, mana? Regina, bacain. Mas Alwi, Mas Fitra, lanjutin slide-nya. Regina bacain tolong yang keras. Oh, tulang rangka, tulang dada. Tulang dada, anatomi atau bagian dari tulang dada, tulang rusuk. Diambil dari website Ruang Guru. Ada tulang rusuk, ada tulang sejati, ada tulang. Nah, kita itu yuk tulang rusuk yuk, yang tadi Pak Haji bilang ke kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, katanya kan kata Nabi Adam, manusia itu perempuan itu tercipta dari patahan tulang rusuknya laki-laki. Dari laki-laki itu tulang kirinya itu ada yang patah satu. Ditulis nama Allah. Jadilah Hawa. Pak Haji pertama diciptakan, belum diciptakan Tuti Handayani istri Pak Haji. Tulang rusuk sebelah kirinya Pak Haji dipatahin sama Allah satu. Petek. Kemudian ditiupkan. Sama Allah. Jadilah Tuti Handayani. Makanya Tuti Handayani lagi malam pertama pengantin cari mana sih tulang rusuk yang sebelah mana yang diputusin Allah gitu. Nanti harus begitu. Yuk, fungsi tulang dada dibacain Regina. Mas, slide-nya dilanjutin. Yang keras. Adin aja deh yang L-nya lucu. Yuk, 3, 2, 1 bacain. Fungsi utama tulang dada sebelum adalah 1. Melindungi organ vital di rongga dada. Tulang dada bersama dengan tulang rusuk membentuk rangka pelindung yang kuat, sangkar toraks, untuk melindungi organ-organ vital di dalamnya, seperti jantung dan paru-paru. Beberapa organ perut bagian atas, seperti hati, juga turut dilindungi. 2. Tempat melekatnya tulang rusuk. Tulang dada terletak di bagian tengah depan dada dan menjadi titik perletakan bagi sebagian besar tulang rusuk melalui tulang rawan, kecuali tulang rusuk melayang. 3. Membantu proses pernafasan. Struktur rongga dada yang dibentuk oleh tulang dada dan tulang rusuk memberikan ruang yang diperlukan untuk paru-paru mengembang dan berkontraksi saat bernafas, serta menjadi tempat perletakan organ-organ pernafasan. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Tete Adinda. Cukup. Ayo di slide lanjutnya Mas Fitra tolong. Terakhir tulang panggul. Ada berapa bagian tulang panggul? Mbak Nia tolong dibacakan bagian-bagian tulang panggul. 1. Tulang
Terus 2, tulang usus atau ilium, 3. tulang duduk atau ischium. Tah kan Pak Haji tadi bilang di sini ada tulang duduk. Yang tulang duduk itu tanpa kita sadari sebetulnya fungsinya paling penting. Yang suka bercanda, ada temennya mau duduk, kursinya diambil, akhirnya dia jatuh, bebannya lagi berpusat pada pantat atau bokong, kemudian jatuh. Kalau yang bokongnya tepos, tidak ada pelindung otot bokong. Kalau yang bokongnya tepos, langsung tulang duduknya bisa saja patah. Kalau sudah patah nanti terjadi disfungsi atau tidak berfungsi lagi tulang duduknya. Mungkin tidak bisa duduk, mungkin tidak bisa jalan. Syukur-syukur kalau temporari atau berjangka, mungkin 2 hari, mungkin 2 minggu, mungkin 2 bulan. Kalau fatal yang tidak bisa tersambung lagi tulang duduknya, berarti akan lumpuh permanen. Mulai sekarang anak Pak Haji nggak ada yang bercanda begitu. Ada yang suka setut-setutan tuh apa tuh? Laki-laki suka yang kakinya dipegangin kemudian digini-giniin tuh. Wah, itu lebih bahaya lagi tuh. Nanti kantong testisnya akan pecah. Sedangkan kantong testis itu nanti kita akan bahas tentang alat reproduksi manusia. Itu tempatnya sperma diciptakan, atau sperma itu dihasilkan dari kantong testis. Kalau kantong testisnya pecah, berarti kamu tidak bisa menghasilkan sperma. Kalau laki-laki tidak menghasilkan sperma, tidak bisa membuahi istrinya, berarti tidak bisa punya anak. Qadarullah. Makanya jangan suka bercanda setut-setutan. Apa sih itu maksudnya tuh? Mending olahraganya yang sehat. Terima kasih. Lanjutin ya, slide selanjutnya. Fungsi tulang panggul. Fungsi tulang panggul: 1. Menopang dan memberi bentuk tubuh. Tulang berfungsi sebagai kerangka utama yang menopang jaringan lunak dan organ tubuh, serta menentukan bentuk tubuh. 2. Melindungi organ internal. Tulang melindungi organ vital yang rapuh seperti otak, dilindungi tengkorak, jantung dan paru-paru, dilindungi tulang rusuk dan sumsum tulang belakang, dilindungi tulang belakang. 3. Mendukung pergerakan. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan bersama sendi, memungkinkan Tadi Indonesia terjadinya nyampe ini gerakan belum? tubuh saat otot berkontraksi. 4. Memproduksi sel darah. Sumsum tulang di dalam tulang tertentu merupakan lokasi produksi sel darah merah dan putih. Proses hematopoiesis. Ya. 5. Penyimpanan mineral. Tulang berfungsi sebagai gudang penyimpanan mineral penting, terutama kalsium dan fosfor yang penting untuk kekuatan tulang dan fungsi tubuh lainnya. Yang terakhir yang penting menurut Pak Haji, karena 1, 2, 3, 4 kebetulan udah dibahas. Yang kelima coba dibacakan lagi Mas Alwi. Yang 5. Tulang bukan tubuh. Ya. Tuh, ya di dalam tulang itu ada disimpan mineral yang penting. Yang pertama adalah kalsium, yang kedua adalah Makanya kamu suka dengar bahasa DNA. Nah, DNA itu diambilnya dari cairan yang ada di dalam tulang. Kalau Pak Haji bilang, kalau Pak Haji istilahkan itu kayak baterai. Kamu tahu baterai? Kamu punya mobil remote. Kira-kira baterai itu sebagai apa? Kalau mobilnya itu tidak dialiri listrik, sebagai cadangan energi, sebagai cadangan tenaga. Energi bahasa IPA, bahasa Indonesianya itu adalah tenaga. Nah, tulang itu berisi kalsium dan fosfor yang digunakan seperti baterai ketika kita tua nanti. Kalian sudah tua, atau kita bayangkan nenek kita, kakek kita, itu alat pencernaan makanannya itu sudah berkurang fungsinya. Yang dulunya makan apa aja bisa dilalap, mau yang keras, mau yang lunak, mau yang lembek, mau yang cair. Alat mekanis dalam mulut kita itu masih berfungsi. Dihaluskan lagi di lambung.
Kemudian sari-sari makanannya diserap ke seluruh tubuh, dari mulai rambut sampai kaki. Sebagiannya disimpan di cadangan makanan, namanya di dalam tulang itu tadi, kalsium dan fosfor. Kita masih muda, masih bisa menghasilkan itu semua. Karbohidrat dirubah jadi tenaga, protein dirubah jadi tenaga. Tapi kalau sudah tua, alat pencernaannya sudah berkurang fungsinya, makannya nggak banyak, yang makan juga mungkin lambungnya sudah nggak bisa menyerap sari-sari makanan. Akhirnya tenaganya itu ngambil di baterai. Baterainya adanya di dalam tulang yang berisi kalsium dan fosfor. Kalau kitanya cadangan makanannya banyak, ketika kita tua nanti nggak khawatir, wong baterai kita masih penuh. Yang khawatir itu ketika kamu masih muda tapi suka ngambil dayanya, tenaganya di baterai yang itu dipersiapkan untuk nanti ketika kamu tua. Kapan anak muda itu ngambil baterai? Anak muda yang jarang makan. Makanya jangan suka menunda-nunda kalau makan. Karena kalau kamu nggak nunda makan, akhirnya di dalam perut kamu nggak ada sari-sari makanan, akhirnya tubuh kamu bergerak menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam tulang, yaitu kalsium dan fosfor. Nih, kamu udah jadi mayit, kamu kebakaran, kamu udah busuk, otot kamu, daging kamu udah busuk, tapi tulang enggak. Makanya suka ngambil DNA itu dari dalam tulang, kalsium dan fosfor. Oh iya, dari sekian korban pesawat terbang, matanya, mukanya, tangannya, tubuhnya udah nggak dikenalin. Tapi ketika ngambil bagian dari sumsum, diteliti DNA-nya, oh ini tuh keluarga besarnya April. Karena April DNA-nya diambil dari misalnya rambutnya. Oh ini cocok. Ah ini berarti mamahnya April yang meninggal. Tenang, bukan April murid Pak Haji di sini, Kalimantan. Makanya suka ngambil DNA dari mana, Dinda? Ya, terima kasih. Yang ada di mana? Di dalam tulang. Makanya kita penting menjaga kesehatan tulang. Caranya apa? Olahraga. Caranya apa? Jangan ngerokok. Ini jangan ngerokok biar tulangnya sehat. Caranya apa? Banyak makan makanan yang mengandung vitamin D. Banyak makan makanan yang mengandung vitamin D atau kalsium. Oke, terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Fungsi sendi. Oh, udah. Sebelum lanjut, Pak Haji kasih tugas dulu. LKPD, Pak Haji minta kamu berdiskusi. Ini lembar kerja LKPD-nya. Pak Haji bagi 6 orang satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. Silakan tulis nama kelompoknya apa? Bebas. 6 orang satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti 2 orang presentasi maju ke depan. 6 orang satu kelompok, sini gabung sayang. Silakan nama kelompoknya apa? LKPD-nya Pak Haji isi 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu 4 orang satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Ya udah ini kesini deh. Ya ke sini. Yuk, silakan bermusyawarah. Diisi diskusinya. Ditulis jawabannya di bawahnya. Nama kelompoknya dulu. Habis nama kelompoknya, kemudian diskusikan apa yang jadi pertanyaan atau pembahasan pada kesempatan kali ini.
Ya. Ini kelompok apa, Din? Tentukan nama kelompoknya apa? Kalsium. Ya, kelompok kalsium. Tolong sebutkan anggotanya. 1, Adinda, 2. Yang mana? Nia. 3. Aduh, yang urut apa aja, jangan bolak-balik. 1, 2, 3, 4. Sini atau namanya kerja kelompok atau bareng, jangan misah-misah. Yuk dimusyawarahkan materi yang tadi Papa sampaikan, kemudian diskusikan di LKPD 1 itu. Ini kelompok apa, Teteh? Nama kelompoknya apa? Anak hebat. Sebutin namanya satu-satu. April, nanti bikin yel-yel ya sebelum maju ya. Nanti dipresentasikan, sebelum presentasi yel-yel dulu. Kelompok 1, yel-yelnya dibikin ya. Hai, ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Nama kelompoknya apa? Melati. Sebutin namanya kelompoknya. Wina, belakang. Ya. Zahra, terus. Ya. Siapkan 1 orang nanti presentasi. Jangan lupa yel-yelnya. Izin. Kelompok apa namanya? Kelompok apa? Mawar. Anggotanya sebutin. Ya, siap-siap untuk presentasi 1 orang. Jangan lupa yel-yelnya. Kelompok apa ini? Kelompok 5, 6. Kelompok 6 apa? Nama kelompoknya? Tulip. Nama kelompok anggotanya 1. Raka, Rafa, Azam. Ini, hadap sini dulu. Yara, satunya. Nanti jangan lupa presentasi 1 orang. Yang kamu lagi musyawarahkan diskusinya, jangan lupa yel-yelnya. Ya, yang udah ngacung. Yang udah ngacung. Belum selesai? Aduh ya Allah, anak Pak Haji. Ya, satunya jadi juru tulis dong. Ya, satunya yang ngasih materi, yang ngasih jawaban. Sorry. Ada yang sudah kelompok mana? Belum.
Ikut mikir yang lainnya. Sakilanya ikut mikir ayang. Udah? Ya, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah. Yang keras ya suaranya ya. Yuk kelompok 2 maju. Ayo. Kelompok 4 udah? Belum. Kelompok 5, 6. Kelompok 4 udah belum? Sarah udah nomor berapa? Baru nomor 2. Sabrina udah nomor berapa? Udah selesai. Yuk tinggal siap-siap yang mau presentasi siapa. Yel-yelnya pikirkan. Azam udah nomor berapa? Udah mangga, silakan. Bagus. Yuk kelompok 1 maju. Kelompok 1 yuk maju yuk. Ada di Caca Marika ini enggak dirubah lah ya apa bagus ya. Yuk silakan maju semua, yel-yel, kemudian salah 2 orang presentasi gantian. Yuk mangga, kelompok 4 maju, kelompok 1 maju semua. Geser Nia. Presentasi dari kelompok 1 silakan. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Diskusi kelompok dengan jawaban pertanyaan pertama.
Tepuk tangan. Oh, Pak dikasih hadiah tumbler. Ya, terima kasih. Mana kelompok yang mau maju lagi? Kelompok kedua. Oke, lanjut. Assalamualaikum, kemudian mengenalkan diri, kemudian yel-yel, kemudian presentasi. Wassalamualaikum. Indonesia. Silakan maju. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras suaranya. Uwagapat. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling hebat ada di anak hebat. Mana di mana kelompok paling pintar? Kelompok paling pintar ada di anak hebat. Siapa kita? Anak hebat. Alhamdulillah, karena presentasinya bagus, Bapak kasih tumbler. Dadah. Silakan presentasi selanjutnya. Kelompok berapa ini? 3. Ya, siap. Izin mau lewat dulu. Oh, mereka dulu, yuk, sok. Gak apa-apa, yuk. Mas, MBK-nya ambil taruh depan. Oke. Ada tosnya. Ada tosnya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa? Mawar. Siapa kita? Kelompok mawar. Kelompok mawar. Yes. Kalau biasa ngomongnya kenceng giliran
Karena presentasinya bagus, Bapak kasih tangan. Terima kasih. Selanjutnya silakan yang mau presentasi. Tiga, dua, satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nias ketawa duluan. Nih, geli duluan sih kamu. Yang kenceng atuh Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena penampilannya bagus, Pak Haji kasih tas. Tasnya disobek-sobek nanti dibeli-beli ya. Ya, siapa lagi yang mau presentasi? Yuk, maju. Yuk, maju yuk. Ya. Ayo. Satu lagi kelompok yang belum presentasi. Geser Yara, geser Yara. Yara geser. Yara aja disuruh geser apalagi HP tatupit. Yuk mulai. 3, 2, 1. Tuh, salah orangnya tuh. Kelompok tulip, bunga tulip lanjut. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah untuk kelompok 5. Diterima, silakan. Kasih tepuk tangan. Coba Pak refleksi, mengapa manusia
yang dilindungi oleh kerangka kepala atau tengkorak? Otak. Organ penting apa yang dilindungi oleh tulang dada? Organ apa yang dilindungi oleh tulang atau rangka panggul? Ya, tulang duduk. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti materinya nyampe, materinya paham. Sekarang tugas LKPD 2. Tulis nama kelompoknya, diisi LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, udah. Iya, ada 2, 3 aja deh. Tulang tengkorak, tulang rangka dada atau rangka dada atau tulang 3 tulang atau rangka panggul. 3 aja ya. Pak Haji kasih 3 aja, soalnya kita hanya belajar tadi 3. Tulang atau rangka tengkorak, 2. Tulang atau rangka dada, 3. Tulang atau rangka panggul. 3 saja. Kelompok 2 sedang mengerjakan LKPD 2. Kelompok 1 komandannya Dinda sedang melaksanakan mengerjakan LKPD 2. Kelompok 3 komandannya nih ya, siapa Asilah sedang mengerjakan LKPD 2. Kelompok 5 komandannya Yara sedang melaksanakan mengerjakan LKPD 2. Kelompok 3 komandannya Balerina sedang mengerjakan LKPD 2. Kelompok 1 akan presentasi LKPD 2. Komandannya Mbak Dinda. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih we, kasih we. Wow, hebat. Wow, hebat. Perkenalkan, nama saya. Bagian tulang, 1. Tulang tengkorak berfungsinya melindungi otak dan mata. Kurang 1. Tulang dada. Rangka ya, betul. Melindungi
Salam. Kelompok 2. Belum. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Belum. Hebat. Kelompok 1. Hadiahnya besok Pak Haji traktir. Yel-yelnya mau ganti nggak? Nggak. Yel-yelnya ganti nggak? Nanti kalau kenalan gini, nama saya Aji, nama saya Kellen. Kelompok mana di mana kelompok paling hebat? Dah. Iya, tulang tengkorak, tulang dada, tulang panggul. Dah, yuk. Ayo di kelompok 2 malah nyanyi. Iya nggak apa-apa yang duluan. Kelompok 2 yuk maju. Belum. 2 di laman. Panggul. Maju silah. Udah. Kalian lagi di syuting. Aduh, Alwi ganteng banget Alwi. Manis banget, ada tai kebonya. Tai lalat. Minum. Lagi minum. Yuk. Yuk, maju. Kelompok 4 siap maju. Awas ada kabel. Ya, habis itu kamu. Presentasi LKPD dari kelompok 3. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nama saya juga. Nama saya Nanda. Nama saya Febra. Nama saya siapa kita? Kelompok Mawar. Kelompok Mawar is the best, is the best, is the best. Yeay! tepuk tangan. Gantian yang baca ya. Rongga bukan ronggang. Cibi-cibi. Ya, kelompok 2. Yel-yel siap. Pas, yuk posisinya pas. 3, 2, 1. Selanjutnya kelompok 4. Satu jam 22 menit. 3, 2, 1. Kurang kenceng Wina. Disuruh yel-yel ketawa duluan. Terakhir.
Oke dong. Ya, sip, pas. 3, 2, 1. Laptop digoyang. Itunya. Kursornya. Nah. Wis. Udah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran pada kesempatan kali ini selesai dengan kalian mengerjakan LKPD. Gimana kesannya? Seru, senang. Tadinya kita nggak tahu kenapa manusia bisa bergerak, karena ada tulang, karena ada otot. Kemudian kita tahu ada tulang atau rangka kepala, namanya tengkor. Kemudian kita tahu ada tulang dada yang melindungi organ penting, yaitu hati, jantung, paru-paru. Kemudian kita tahu ada tulang panggul yang melindungi apa, Gina? Tulang panggul melindungi apa ya, kamu ketawa? Ya, hari ini kita belajar tuntas. Alhamdulillah, besok kita belajar tentang apa nih ya? Jaring-jaring makanan. Tadi kita atau kalian tadi pagi makan apa? Nasi goreng. Makan nasi. Nasi berasal dari apa? Biji padi. Biji padi berasal dari apa? Biji padi berasal dari apa? Nanti kita akan bahas. Biji padi berasal dari zat hara yang diambil dari akarnya padi. Zat hara itu mengambil apa? Air. Air berasal dari apa? Nah, itu rantai makanan. Yang kemudian dari zat hara tumbuhlah padi, tumbuhlah biji padi jadi beras, dimakan oleh kita. Jelas beda sebagainya. Terima kasih. Pak diakhiri, sebelum diakhiri pimpin doa Al-Mukarram Al-Ustaz Ois Al-Qurni. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dadah. Dadah dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.